Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Aulia Rahman dengan NIM 240914171145 kelas 2024 internasional dari D4 Teknik Sipil Fakultas Vokasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan yang berharga ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS yang membuat proposal tugas akhir yang berjudul pengaruh metode Curing terhadap perkembangan kuat tekan beton pada umur 7, 14, dan 28 hari. Apa itu curing? Curing yaitu menjaga kelembapan agar beton selalu lembab dan menjaga kadar air dan tidak terjadi segregasi maupun retak rambut. Bentuk tugas akhir ini adalah penelitian murni skala laboratorium yang bersifat komparatif, di mana fokus utamanya adalah membandingkan efektivitas beberapa perlakuan fisik pasca pengocoran terhadap performa mekanis beton. Untuk latar belakang, masalah atau urgensi teknik sipil dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, beton menempati posisi sebagai material struktural yang paling krusial dan dominan, menyerap lebih dari 60% aktivitas konstruksi nasional. Mengingat perannya yang sangat vital, mengingat mutu karakteristis mekanis atau kuat tekan beton menjadi variabel kunci yang menentukan tingkat keamanan dan kenyamanan, stabilitas, dan usia pakai suatu bangunan. Namun, beton yang sudah dirancang dengan komposisi material terbaik sekalipun dapat mengalami kegagalan struktural berupa kehilangan kekuatan hingga mencapai 40%. Hal ini terjadi apabila air di dalam beton menguap terlalu dini sebelum proses hidrasi semen berlangsung sempurna akibat abainya bekerja terhadap fase perawatan atau curing beton. Gap penelitian. Berdasarkan telah pustaka yang ditemukan adanya celah atau gap yang nyata di antara suatu penelitian terdahulu studi oleh Mulyati dan Arkis hanya mengkaji variasi metode perawatan, namun seluruh pengujian mekanisnya dibatasi hanya pada saat beton berumur 28 hari saja, sehingga trayektori pertumbuhan kekuatan di usia awal tidak terdeteksi. Di sisi lain, riset dari Unggurami 2022 sampai 2023 telah mengamati pengujian pada umur 7, 14, dan 28 hari, tapi hanya berfokus pada variasi durasi dalam suatu metode konvensional, yaitu water curing atau curing beton. Hingga saat ini belum ada kajian komprehensif yang membandingkan metode performa curing konvensional bersanding dengan metode kontemporer seperti wrapping dan membran curing secara gradual pada rentang umur tersebut. Kekosongan ilmiah inilah yang menjadi urgensi untuk dilaksanakan penelitian ini. Untuk rumusan masalah, hubungan masalah atau urgensi, masalah utama di lapangan adalah sulitnya menentukan metode perawatan yang tidak hanya mampu mengunci atau menjaga kelembapan dengan optimal, melainkan juga praktis dan optimal ekonomis untuk diterapkan pada kondisi di real suatu proyek konstruksi. Rumusan masalah. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan secara spesifik, yaitu
Seberapa besar pengaruh metode Turing terhadap perkembangan nilai kuat tekan beton secara bertahap? Kuat tekan beton secara bertahap yaitu umur 7, 14, dan 28 hari. Tujuan penelitian ini yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah mengukur, menganalisis, dan memetakan secara gradual laju pertumbuhan kekuatan mekanis beton akibat diferensiasi metode Turing, sehingga dapat ditentukan suatu teknik perawatan yang paling efektif dan optimal untuk direkomendasikan di lapangan. Manfaat penelitian dari ini yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah teknologi bahan material dalam teknik sipil terkait kurva akselerasi beton. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan teknis bagi instansi pemerintah seperti Kementerian PUPR dalam menyempurnakan panduan pelaksanaan di lapangan, serta membantu kontraktor dalam meningkatkan efisiensi biaya tanpa mengorbankan struktur mutu. Untuk tinjauan pustaka landasan teori, penelitian ini disokong oleh teori dasar teknologi beton mengenai proses hidrasi kimiawi, faktor air-semen atau fast, serta fungsi komponen penyusun seperti semen, air, agregat halus, agregat kasar, untuk menjamin validitas dan standarisasi tata cara pembuatan sampel hingga prosedur pengujian destruktif sepenuhnya mengacu pada regulasi SNI Standar Nasional Indonesia yang berlaku pada negara Indonesia. Menggunakan benda uji silinder berdimensi 15 itu untuk lebarnya dan tingginya itu 30 cm. Sintetis penelitian terdahulu, kami mensintetis 3 acuan utama yaitu Mulyati dan Arkis 2020 mengenai komparasi metode Koni, plastik, dan rendam. Dan kedua, Fernando Teka dan kawan-kawannya 2023 yang membuktikan adanya penurunan kuat tekan beton hingga 26,14% apabila dibiarkan mengeras alami tanpa proteksi. Serta Wila dan rekan-rekan 2022 terkait parameter ketinggian air rendaman melalui sintetis ini hipotesis penelitian H1 yang dibangun karakteristik retensi kelembapan dari masing-masing metode Turing akan menghasilkan nilai kuat tekan yang berbeda secara signifikan pada setiap tahapan umur beton. Untuk metode penelitian, desain dan lokasi penelitian eksperimen komparatif kuantitatif ini dilaksanakan sebetulnya di dalam lingkungan laboratorium pengujian beton yang terkontrol. Kalau laboratorium pengujian beton ini biasanya ada kalau di Surabaya itu ada di ITS, Institut Teknologi 10 November, ada juga di Borland, itu tes kuat tekan beton biasanya setelah pengecoran kita mengambil sampel untuk diambil dalam pengujian tes tekan kuat beton guna meminimalkan gangguan variabel luar seperti fluktuasi suhu ekstrim lingkungan. Untuk populasi sampel dan sumber data, objek populasi dalam riset ini adalah seluruh beton silinder normal homogen berukuran 15 cm untuk lebar dan tingginya 30 cm dengan target mutu rencana 25 MPa. Melalui teknik sampling jenuh data primer dikumpulkan dari total 42 unit benda uji silinder yang didistribusikan ke dalam klaster-klaster perlakuan secara merata. Untuk instrumen dan prosedur eksperimen, yaitu alat ukur utama yang digunakan
adalah mesin uji mekanis compression testing mesin, yaitu kuat tekan beton. Untuk beton itu tabung silindernya gini dan ditekan seperti ini dan akan menghasilkan nilai-nilainya, yaitu pada 7, 14, 28 hari akan berbeda-beda nilainya, yaitu persen-persenannya. Misal 7 hari yaitu nilai persenannya itu belum mencapai standar nasional Indonesia, dan 14 hari itu setengahnya belum mencapai standar nasional Indonesia, dan 28 harinya mencapai standar nasional Indonesia. Alat ukur utama yang digunakan dalam mesin ini yaitu prosedur eksperimen membagi benda uji dalam 5 variasi metode Turing, meliputi 1. Pendalaman total water immersion. 2. Penyiraman berkala, yaitu setelah pengecoran kolom, pengecoran balok, pengecoran plat, yaitu cara disiram secara berkala. Kenapa kok secara disiram berkala? Biar untuk menjaga suatu kelembapan dari beton tersebut. Kalau menguap panas akan terjadinya segregasi dan takutnya mengakibatkan retak-retak rambut. Selanjutnya yang ketiga adalah pembungkusan plastik. Ini biasanya dilaksanakan di kolom. Kenapa tujuannya itu? Secara dibungkusnya kolom tersebut untuk menjaga kelembapan, juga dengan terkenanya panas sinar matahari kita harus menyiram secara berkala dengan pembungkusan plastik ini agar tidak ada terjadinya segregasi atau berkurangnya mutu beton tersebut dan nantinya terjadi retak rambut. Untuk selamut karung goni basah, yaitu yang keempat, selainnya pembungkusan plastik tersebut bisa dilakukan dengan selimut karung goni basah, dan kelima adalah metode modern warping. Untuk teknik analisis data kuantitatif berupa nilai beban runtuh dalam satuan Newton dikonversikan menjadi kuat tekan berstandar megapascal. Dibagi menjadi 3 analisis, yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu untuk menghitung nilai rata atau mean dan standar deviasi guna memetakan tren kurva pertumbuhan awal kuat tekan beton. Untuk kedua ada uji normalitas menggunakan metode one sample untuk memastikan sebaran data berdistribusi normal sebagai syarat uji parametrik. Untuk ketiga yaitu uji analisis varian satu arah one way ANOVA, digunakan untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara simultan. Jika hasil ANOVA menunjukkan nilai signifikan di bawah 0,05, maka analisis wajib dilanjutkan dengan post to key untuk melacak secara spesifik pasangan metode mana yang paling unggul secara signifikan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang keputusan saran dari AI, yaitu AI menolak atau menerimanya.
Kita akan membahas tentang apa sih yang ditolak dari kita menggunakan AI Gemini Pro ya teman-teman. Dan ini untuk saran-saran dari AI. Untuk saran-saran dari AI yaitu tambahkan spesifikasi alat informasi kalibrasi, standar uji pada instrumen mesin untuk bersama siswa yaitu diterima. Kenapa? Alasan ilmiahnya penelitian ini merupakan eksperimen laboratorium kuantitatif sehingga akurasi, validitas instrumen, dan standarisasi alat uji sangat krusial. Perubahan pada proposal yaitu menambah spesifikasi detail mesin uji untuk tekan status kalibrasi serta mencantumkan SNI. Untuk kedua yaitu fokuskan pada data primer, yaitu diterima. Kenapa? Sebagai penelitian eksperimen murni, kekuatan analisis bertumpu pada data hasil pengujian. Untuk perubahan pada proposal, menegaskan di dalam proposal bahwa standar sumber data utama pada data eksperimen adalah untuk laboratorium, sedangkan data sekundernya ditempatkan pada tinjauan pustaka. Untuk yang ditolak yaitu perkembangan alternatif desain eksperimen faktorial jika ingin menganalisis pengaruh metode Turing dan umur beton secara simultan atau bersamaan. Desain awal menggunakan eksperimen laboratorium dengan ANOVA satu arah per umur uji dinilai cukup menjawab rumusan masalah. Eksperimen faktorial akan mengubah struktur analisis dasar. Untuk perubahan pada proposal yaitu tidak melakukan perubahan desain dasar penelitian. Dan kita akan kembali lagi tentang eksplanasi. Kenapa alasan saya memilih topik ini? Yaitu alasan mendengar saya adalah mendorong realitas yang di lapangan. Kenapa? Dimana pengawasan terhadap fase pasca pengecoran seringkali longgar terhadap percepatan skedul proyek, yaitu mengejar proyek ditekan supaya selesai. Padahal tanpa manajemen Turing yang benar akan sia-sia. Kenapa? Akan penurunan kualitas beton dan akan menimbulkan retak-retak rambut. Kelemahan dan solusi perbaikan. Kelemahan awal pada draft proposal ini adalah kurangnya kontrol terhadap potensi deviasi. Sebagai langkah perbaikan, saya memperketat standarisasi proses pencampuran mixing dan pemetaan compacting. Pembelajaran yang diperoleh yaitu melalui penyusunan proposal ini saya memperoleh pembelajaran dalam penyelesaian masalah keteknisian. Tidak boleh hanya berdasarkan pada intuisi teknis dan harus secara realitanya juga. Bagi kesimpulan, dengan melihat kesiapan instrumen laboratorium serta kuatnya landasan teori sains dan analisis data, direncanakan saya meyakini bahwa proposal tugas akhir ini telah memenuhi kualifikasi ilmiah dan sangat layak untuk dilanjutkan ke tahap melaksanakan eksperimen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi standarisasi mutu beton ril di lapangan. Demikian dari saya, Ahmad Rizky Aulia Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.